Kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam bin Ubaid adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Saleh dikenal karena kebijaksanaan, kemurnian, dan kebaikannya. Dia telah sangat dihormati oleh kaumnya sebelum wahyu Allah datang kepadanya. Nabi Saleh diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah golongan bangsa Arab yang tinggal di kawasan pegunungan yang bernama Al-Hijr. Setelah kehancuran kaum Ad, suku Samud menggantikan mereka dalam kekuasaan dan kejayaan. Penduduk kaum Samud juga hidup dalam kemewahan dan kemakmuran dengan kekayaan alam di sekeliling mereka yang berlimpah. Tanahnya subur, hasil perkebunan melimpah, dan hewan-hewan ternak terus berkembang biak. Mereka juga jatuh dalam penyembahan berhala. Seiring dengan meningkatnya kekayaan materi mereka, demikian pula dengan cara-cara jahat mereka. Sementara kebajikan mereka menurun. Seperti kaum Ad, mereka mendirikan bangunan-bangunan besar di dataran dan memahat rumah-rumah yang indah di bukit-bukit. Tirani dan penindasan menjadi lazim ketika orang-orang jahat memerintah negeri itu. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk mengingatkan dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti biasa, anggota suku berkumpul di sekitar batu besar di puncak gunung untuk berdoa kepada berhala mereka. Nabi Saleh alaihissalam berdakwah, menyuruh mereka untuk menyembah Allah. Tetapi kaum Samud menolak. Mereka hanya ingin menyembah Tuhan-Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh nenek moyang mereka, tanpa alasan, tanpa bukti, dan tanpa pemikiran. Nabi Saleh alaihissalam tidak berhenti berkhotbah. Pemuka kaum Samud khawatir pengikutnya akan bertambah. Mereka berencana untuk mempermalukan Nabi Saleh di depan semua orang dengan meminta pembuktian yang mustahil untuk diwujudkan. Mereka meminta Nabi untuk mengeluarkan seekor unta yang hamil dari sebuah batu besar yang tidak bercela, dan mereka harus menyaksikan sendiri kejadian itu. Nabi Saleh alaihissalam menyanggupi permintaan mereka dengan syarat mereka harus beriman kepada Allah. Kaum Samud menyanggupi persyaratan tersebut. Lalu Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan sebuah mukjizat sesuai dengan permintaan. Awalnya orang-orang mendengar suara batu yang pecah lalu hancur, dan muncullah seekor unta betina yang cantik, besar, dan sedang hamil. Ketika orang-orang melihat unta betina itu, mereka sangat takjub. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Beberapa orang langsung percaya dan menyatakan beriman kepada Allah. Tetapi orang-orang berpikir bahwa ini adalah sihir. Mereka tetap ingkar dan berpegang teguh pada keyakinan mereka, terutama pemuka kaum Samud yang angkuh dan sombong. Hari-hari berlalu. Unta betina itu makan di padang rumput yang hijau dan meminum air dari sumur milik kaum Samud. Ketika unta betina itu meminum air dari sumur, tidak ada hewan atau manusia lain yang dapat minum karena unta itu minum banyak sekali air. Unta betina itu juga menyusui bayi yang baru lahir. Ketika kaum Samud melihat air susu itu, mulut mereka berair. Mereka bergegas mendatangi Nabi untuk meminta susu tersebut. Nabi memperbolehkan mereka minum sebagian susu unta, dan sebagai gantinya mereka harus berbagi air dengan si unta. Beliau mengatakan kepada mereka bahwa hari pertama mereka dapat meminum susu unta tersebut, sementara unta meminum air dari sumur. Dan pada hari kedua, susu tersebut akan diberikan kepada anak unta. Orang-orang setuju dengan saran Nabi. Unta itu memberikan banyak susu dan mencukupi kebutuhan seluruh kaum Samud. Pada awalnya, orang-orang merasa senang dan puas. Kaum Samud yang kafir mulai pemberontak karena Nabi Saleh alaihissalam dan unta betina itu telah memalingkan orang-orang dari berhala. Pemuka kaum Samud mulai menghasut para pemilik hewan ternak lain dengan berusaha memasukkan kebencian ke dalam hati mereka, sampai terbentuklah rencana untuk membunuh unta dan Nabi Saleh alaihissalam. Para pemuka kaum Samud memilih 9 orang untuk membunuh unta dan Nabi Saleh. Keesokan harinya, mereka terus mengawasi unta itu dan bersiap untuk membunuhnya. Ketika unta betina itu mendekati sumur, salah satu dari mereka memanah kaki unta dengan anak panah. Unta itu berteriak keras dan mulai berlari.
Orang-orang yang lain mengikuti unta dan menebas kaki satunya dengan sebuah pedang tajam. Binatang malang itu jatuh tak berdaya. Unta itu tewas di tangan ke-9 orang tersebut. Para pembunuh itu mendapat sambutan bak pahlawan dengan semarak nyanyian dan tarian. Orang-orang kafir melompat-lompat kegirangan karena mereka telah berhasil membunuh unta. Nabi Shaleh alaihissalam sangat sedih melihat unta betina yang malang itu mati. Nabi Shaleh alaihissalam berkata kepada mereka yang menarik kegirangan itu untuk segera bertobat. Nabi berkata bahwa Allah akan menurunkan azabnya 3 hari lagi. Mereka bertanya dengan sombongnya, "Mengapa masih 3 hari lagi?" Tanpa rasa takut, justru mereka menantang Allah untuk menurunkan hukuman secepatnya. Tanda-tanda kedatangan azab terlihat saat hari pertama. Wajah mereka berubah menjadi kuning. Hari kedua, wajah mereka nampak merah hingga hari ketiga wajah mereka berubah menjadi hitam. Penyakit yang menimpa kaum Samud justru tidak membuat mereka sadar. Parahnya, mereka marah dan ingin segera membunuh Nabi Shaleh alaihissalam. Ketika malam menjelang, diam-diam mereka mendatangi kediaman Nabi Shaleh. Namun atas perintah Allah, Nabi Shaleh dan pengikutnya telah pergi meninggalkan pemukiman kaum Samud. Sekejap terdengar suara petir yang menggelegar. Disusul gempa yang sangat dahsyat. Kaum Samud tewas tertimpa batu-batu besar dan reruntuhan rumah-rumah mereka yang kini telah rata dengan